Puji Tuhan, haleluya. Salam buat kami, buat saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tentunya kondisi hari-hari ini cukup kita nikmati dengan kasih karunia yang berasal dari Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan hal ini terjadi, maka Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita nikmati hari lepas hari. Sudah beberapa pekan kita berada di rumah kita, ada perasaan bosan, ada perasaan jenuh. Tapi percayakah saudara bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, ada maksud dan rencana Tuhan yang indah di balik semua yang terjadi dengan kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan di dalam perayaan kebangkitan Tuhan Yesus, dan kita semua patut bersuka cita karena hari ini adalah hari peringatan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Dia yang sudah disalibkan, dia juga yang mati di atas kayu salib, dia juga yang bangkit dari antara orang mati, dia juga akan naik ke surga, dia akan turun ke dalam dunia untuk menjemput kita nanti. Oleh sebab itu, sebagai umat ketebusannya, patutlah kita bersuka cita, patutlah kita bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan bagi kita di dalam dunia ini. Kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 24, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada lagi di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu lalu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita adalah sebuah kemenangan besar yang agung dan mulia dari iman kekristenan kita. Dalam catatan ayat, saudaraku yang kekasih, dalam ayatnya yang ke-5-6 dikatakan bahwa ia tidak ada lagi di sini. Ia tidak ada lagi di dalam kuburan itu. Ia telah bangkit, dikatakan. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu. Ayat 5 dikatakan begini. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi orang itu berkata, malaikat itu berkata kepada mereka, kepada orang-orang yang datang ke kuburan Yesus, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mau katakan kepada kita semua, bahwa kebangkitan Yesus harus dilihat sebagai satu kemenangan agung, satu kemenangan mulia, satu kemenangan yang besar bagi iman setiap orang percaya. Yesus Kristus yang mati, Yesus Kristus yang dikuburkan,
Yesus Kristus juga yang dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan apa yang kita bacakan pada saat hari ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Apa yang ditulis oleh kitab suci bagi kita, apa yang ditulis oleh firman Tuhan bagi kita, bahwa Yesus yang mati akan bangkit pada hari yang ketiga, dan telah dibuktikan dalam Lukas pasal 23 bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dicatat oleh Injil Lukas bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan kebangkitan Yesus ini, saudara yang kekasih, ada beberapa orang yang merasa itu adalah omong kosong. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Berapa banyak, saudaraku yang kekasih, orang yang belum percaya tentang kebangkitan Kristus. Berapa banyak orang yang masih meragukan tentang kebangkitan Kristus. Tapi Alkitab mencatat bahwa kebangkitan ini nyata. Kebangkitan ini betul-betul real. Dan disaksikan oleh keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mencatat bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang disalibkan untuk menebus dosa saudara dan saya, dia juga yang disalibkan, mati, dan dikuburkan, dan dia juga yang bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang tidak dapat ditaklukkan oleh maut. Bahkan maut dikalahkannya. Sehingga saudara yang kekasih, dalam 1 Korintus 15 tadi dikatakan bahwa sesuai dengan kitab suci, bahwa Yesus Kristus, bahwa ia dikuburkan, ia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Oleh sebab itu kebangkitan Yesus ini membuktikan kepada dunia, membuktikan kepada kita bahwa ia benar-benar adalah Tuhan yang mengalahkan maut. Kebangkitan Yesus juga membuktikan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kebangkitan Yesus juga di sini, saudaraku yang kekasih, memberikan harapan kepada mereka yang percaya kepadanya bahwa mereka tidak akan binasa. Binasa di sini, Bapak Ibu yang kekasih, berhubungan dengan kematian. Bapak Ibu, seringkali orang menganggap bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Padahal dalam kekristenan mengajarkan bahwa kematian adalah peristirahatan sementara waktu. Atau saya dapat mengatakan dengan sederhana bahwa kematian adalah jembatan penyeberangan dari dunia ini ke surga yang Tuhan siapkan bagi kita. Oleh sebab itu Yesus yang sudah bangkit ini, saudaraku yang kekasih, dia bangkit dari antara orang mati. Untuk apa? Untuk mempersiapkan tempat bagi kita di surga. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang kekasih, sesuai dengan Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya. Karena saudaraku yang kekasih, dalam ayat yang ke-11 tadi bahwa ada orang-orang yang menganggap bahwa ini adalah omong kosong. Oleh sebab itu bagi siapa yang percaya, dia tidak akan binasa. Bagi siapa yang percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus, maka dia tidak akan binasa, tapi dia akan memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih, sekalipun kita mengalami kematian jasmani, sekalipun kita mengalami kematian tubuh ini, tapi satu waktu kita akan dibangkitkan. Kita akan tetap hidup di dalam roh bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan juga
memperlihatkan kuasa Allah yang luar biasa dahsyatnya. Kebangkitan Kristus membuktikan kepada dunia, memperlihatkan kepada dunia, mendemonstrasikan kepada dunia betapa dahsyatnya kuasa Allah, betapa luar biasanya kuasa Allah. Dan kita ketika kita mempercayai adanya kebangkitan, itu sama dengan kita mempercayai Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita percaya bahwa Yesus yang mati, Yesus juga sudah dibangkitkan. Kalau Allah itu ada, maka dia yang menciptakan alam semesta ini, dia juga yang berkuasa atasnya. Jika Allah ada, maka dia juga berkuasa atas maut. Dia berkuasa membangkitkan orang mati. Kebangkitan juga itu, Bapak Ibu yang terkasih, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini juga harus dilihat sebagai satu kemenangan yang agung, kemenangan yang mulia bagi iman setiap orang percaya. Kalau Yesus sudah bangkit, Bapak Ibu yang kekasih, adalah satu jaminan bagi kita bahwa kepercayaan kita tidak sia-sia. Dia tidak mempermalukan kita. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang dibangkitkan dari antara orang mati. Untuk apa Yesus dibangkitkan bagi kita? Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus dibangkitkan supaya kita pun dalam hidup ini harus bangkit. Bangkit dari apa untuk sementara ketika kita hidup dalam dunia ini? Kita bangkit dari keterpurukan kita. Kita bersemangat kembali untuk melayani Tuhan. Kita bangkit dari rasa putus asa kita. Kita bangkit dari kehilangan harapan kita hari-hari ini. Apalagi saudaraku yang kekasih dengan wabahnya, dengan situasi dan kondisi yang tidak bersahabat hari-hari ini. Cuaca yang buruk, wabah penyakit sampar, yang membuat kita kehilangan harapan, membuat kita takut. Mari kita bangkit dari ketakutan kita. Kita bangkit dari keterpurukan kita. Kita lihat bahwa Yesus sudah bangkit dan dia membangkitkan kita. Dan semangat kebangkitan Yesus ini yang membuat saudara dan saya harus bangkit kembali. Harus bersemangat kembali. Bersemangat untuk terus melayani Tuhan. Kebangkitan Tuhan Yesus harus membuat kita baru, membarui kita dalam segala hal. Baik dalam hubungan keluarga. Kalau waktu-waktu yang lalu hubungan keluarga kita rusak, dengan kebangkitan Kristus, mari kita bangun kembali hubungan itu. Pekerjaan kita mungkin yang hari-hari atau waktu-waktu yang lalu terpuruk dan rusak, mari kita bangkit kembali dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Pelayanan kita kepada Tuhan, yang waktu-waktu yang lalu mengalami keterpurukan, mari kita bangkit bersama-sama lewat kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus sudah bangkit, dan dia menyiapkan tempat bagi kita. Dan lewat kebangkitannya, membuat kita bersemangat kembali. Saudaraku yang terkasih, ketika Yesus mati, beberapa orang merasa ketakutan. Dan Bapak Ibu yang kekasih, setan merasa menang ketika Yesus mati di atas kayu salib. Ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus mati, setan bergilang dan dia merasa dia menang. Tapi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, setan ketakutan. Dia merasa kalah. Oleh sebab itu hari-hari ini setan mulai mengajak dan membuat kita, menggoda kita untuk supaya kita lemah, supaya kita lalai, supaya kita ada dalam keterpurukan, supaya kita ada dalam ketakutan, supaya kita ada dalam keadaan kondisi yang lemah. Mari lewat perayaan kebangkitan Tuhan Yesus ke surga, lewat perayaan ini mari kita bangkit bersama-sama. Bangkit dari keterpurukan kita. Bangkit dari ketakutan kita. Untuk kita menuju kepada kemenangan besar yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Kebangkitan Kristus adalah jaminan bagi orang percaya. Kebangkitan Kristus adalah satu kemenangan besar. Kemenangan yang gilang gemilang bagi kita. Oleh sebab itu mari kita percayai bahwa Yesus dan saudara dan saya sembah adalah Yesus yang tidak pernah berubah. Yesus yang sudah turun ke dalam dunia. Yesus yang sudah bersedia untuk merendahkan dirinya serendah-rendahnya untuk menebus saudara dan saya.
Dan sekarang dia sementara menyiapkan tempat bagi kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita masih ada dalam kondisi yang lama, kalau kita masih hidup di dalam dosa, kalau kita masih hidup di dalam dunia yang gelap ini, kita masih berjalan serong, kita masih berjalan miring, kita masih berjalan tidak sesuai dengan rencana Allah, kita masih menyakiti hati Tuhan, kita masih menyakiti hati sesama. Lewat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit bersama-sama karena kita memiliki harapan. Harapan di dalam Kristus. Lewat salib Kristus, saudara dan saya ditebas. Apa makna, saudara? Apa gambaran dari salib Kristus? Salib itu, saudaraku yang kekasih, terdiri dari dua palang. Palang pertama yaitu secara vertikal. Bagaimana kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan salib yang palang yang satu yang horizontal berbicara tentang bagaimana kita berhubungan dengan sesama kita. Salib juga, saudara, lewat salib baru adanya kebangkitan. Mengajarkan kepada kita harus memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita juga harus memiliki hubungan yang baik, hubungan yang indah, hubungan yang manis dengan sesama kita. Oleh sebab itu, lewat perayaan kebangkitan Yesus Kristus ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk mari kita kembali bersemangat. Kita kembali bangkit dari keterpurukan kita. Kita kembali bangkit dari ketakutan kita untuk hidup di dalam pengharapan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, bahwa lewat kebangkitan Tuhan Yesus memberikan pengharapan kepada kami, bahwa kami juga harus bangkit dan bersemangat untuk menyongsong hari-hari di depan kami. Tak lupa juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami, buat kota yang kami cintai. Kami bawa bangsa dan negara serta kota kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah bangsa dan negara kami, kota kami, di dalamnya ada orang-orang yang Tuhan Yesus mencintai Engkau Bapa di surga. Kami berdoa juga buat jemaat Philadelphia. Kasihanilah jemaat Philadelphia. Tutup bungkus jemaat Philadelphia dengan kuasa darah-Mu. Perlindungan dari Yesus menjadi bagian jemaat Philadelphia. Terpujilah Engkau Bapa, kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta pengharapan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati.